warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita dan barokah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sekedar mengingatkan, nanti insyaallah kita hari Ahad itu tanggal 10 Muharram, dan sunnahnya itu adalah puasa Asyura tanggal 10 bulan Muharram itu nanti hari Ahad insyaallah, dan hukumnya adalah sunnah. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, fa inni ahtasibu 'alallahi an yukaffira asanatal lati qablahu. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa orang yang berpuasa Asyura setahun yang sudah lewat. Jadi dosa setahun yang lewat itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam pelaksanaan puasanya, para ulama memberikan beberapa rincian. Yang pertama, puasa di tanggal 9-10 Muharram atau 10-11 Muharram. Sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas, Nabi menyampaikan, sumu qoblahu yauman wa yauman ba'dahu. Berpuasalah satu hari sebelum tanggal 10 atau satu hari setelah tanggal 10. Jadi Bapak Ibu bisa hari Sabtu Ahad atau Ahad Senin, sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas. Tapi kalau memang misalnya tidak bisa kecuali hari Ahad, ya sudah, hari Ahadnya saja tidak mengapa. Nah, itu sesuai dengan hadis Abu Qatadah, ya, ketika Nabi Muhammad SAW menjumpai orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa tanggal 10 di bulan Muharram. Kalau 3 hari bagaimana? Tidak mengapa, menggabungkan semua riwayat. Ya, tanggal 9, 10, 11, berarti Sabtu, Ahad, Senin. Itu kalau mampu menggabungkan dari semua riwayat yang ada. Tapi kalau tidak mampu, ya minimalnya tanggal 10 hari apa? Ahad. Bapak Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini sekedar hanya mengingatkan, eman-eman ya, pahalanya itu luar biasa. Ya, disempatkan, kalau memang bisa 2 hari, alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya 1 hari. Kalau 1 hari tidak bisa, ya tidak usah puasa. Nah,
Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan sholat jamaah dan imamah. Hadis ke-395. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Athqalus sholati 'alal munafiqina sholatul isya'i wa sholatul fajri. Athqalu, paling berat, as-sholati sholat. Sholat yang paling berat, 'alal munafiqina, bagi orang-orang munafik, sholatul isya'i, yaitu sholat isya, wa sholatul fajri, dan sholat fajar, sholat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, walau ya'lamuna, sekiranya mereka orang-orang munafik tahu, ma fihima, keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat fajar, la atauhuma, niscaya mereka akan mendatangi dua sholat itu, walau habwan, meskipun dengan merangkak. Muttafaqun alaih. Bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ini Nabi menjelaskan orang-orang munafik itu pada zaman Nabi adalah mereka yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan di hadapan para sahabat. Dan di hadapan Nabi mereka menampakkan keimanan. Mereka ikut sholat, mereka ikut berperang, mereka ikut bermajelis dengan Nabi. Orang munafik demikian. Padahal di dalam hati mereka itu masih menyimpan kekufuran. Nah, kemudian para ulama menjelaskan, nifaq, kemunafikan itu ada dua, yaitu yang pertama nifakun i'tiqadiyun, nifak kemunafikan yang sifatnya keyakinan, yang sifatnya apa? Keyakinan. Keyakinannya itu tidak meyakini kebenaran agama Islam, masih menyembunyikan kekufuran, tapi menampakkan apa? Keimanan. Mereka seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW, hatinya itu tidak mengakui Islam itu sebagai ajaran yang benar. Hatinya itu menolak ajaran Islam. Hatinya itu tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi itu satu-satunya hal yang paling benar. Ini namanya nifak i'tiqadi. Mereka sholat, mereka kalau hari raya juga ikut-ikutan, tapi di dalam hatinya itu tidak merasa Islam itu yang paling benar, masih menyembunyikan kekufuran, kekafiran. Ini nifak i'tiqadi. Yang kedua adalah nifak amali. Nifak amali itu seorang muslim, dia beriman, tetapi terjangkiti amaliyah perbuatan orang munafik, seperti berbohong, seperti mengingkari janji, seperti mengkhianati amanah. Nah, ini namanya munafik amali. Kalau munafik i'tiqadi itu sudah jelas hukumnya kafir. Kalau kemunafikan amali itu tidak menyebabkan seorang itu kafir, hanya saja dia itu orang fasik. Kalau misalnya ada orang muslim mengkhianati amanat, oh berarti orang ini terjangkiti penyakit orang munafik.
maka ini tidak menyebabkan dia itu keluar dari agama Islam, tapi dia kita katakan fasik. Tapi kalau nifak itikodi itu sudah keluar dari ajaran Islam, karena hakikatnya mereka itu tidak beriman. Oh sudah tidak mengakui kebenaran Islam, tapi masih ikut sholat, itu munafik itu. Munafik apa? Itikodi. Nah, ini mengeluarkan seseorang itu dari ajaran Islam. Nah kalau di dalam hatinya itu tidak meyakini Islam itu sebagai kebenaran yang mutlak, nah itu sudah, dia itu apa? Nifaknya nifak itikodi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, salah satu dari perbuatan orang-orang munafik, mereka itu malas melakukan sholat. Malas melakukan sholat. Jadi orang munafik itu ketika mereka sholat, mereka itu malas. Karena kenapa? Karena tidak dari hati. Oh, hatinya itu tidak ingin ibadah. Dan sholat yang paling susah bagi orang munafik itu sholat isya dan sholat subuh. Nah, kenapa demikian? Orang munafik, mereka itu melakukan sholat, tujuannya adalah riya. Jadi orang-orang munafik pada zaman Nabi Muhammad SAW, mereka itu datang ke masjid itu supaya dianggap mereka itu sebagai seorang muslim. Padahal di dalam hatinya itu mereka tidak meyakini kebenaran ajaran Islam. Nah, akan tetapi ada yang paling susah lagi. Sholat apa? Isya dan sholat subuh. Kenapa demikian? Karena sholat isya itu dalam kondisi gelap, nggak ada yang lihat. Dalam posisi subuh juga masih gelap, nggak ada yang lihat. Padahal orang munafik itu apa? Mereka sholat tujuannya apa? Riyah. Makanya Nabi menyampaikan sholat yang paling susah itu adalah sholat apa? Sholat isya dan sholat subuh. Nah ini penjelasan para ulama demikian. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu sudah berat melaksanakan sholat, ini sudah terjangkiti penyakit atau perbuatan orang munafik. Hati-hati. Kalau sudah susah, berat melakukan sholat, berarti sudah terjangkiti apa? Ya, terjangkiti sifat kemunafikan. Apalagi kalau yang paling beratnya itu sholat isya dan sholat subuh. Hati-hati. Nah, ini diingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, hati-hati kalau memang ada seorang muslim merasa berat untuk melaksanakan sholat, terutama sholat isya dan sholat subuh, berarti sudah terjangkiti penyakitnya orang-orang munafik. Nah, tapi nyuwun sewu, jangan mengatakan orang yang nggak sholat isya, nggak sholat subuh itu ente munafik. Tidak boleh, ya. Itu sudah takyin, tidak boleh takyin itu. Kalau sudah menentukan Anda munafik, jangan itu. Nah, kalau menghukumi orang secara global tidak masalah. Karena memang Nabi mengatakan demikian, orang munafik itu cirinya berat melaksanakan sholat. Terutama sholat isya dan sholat subuh. Nah, kalau seorang muslim terjangkiti demikian berarti sudah ada penyakit orang munafik. Tapi masalah menuduh langsung secara khusus takyin itu tidak boleh. Ya ente munafik. Ya, kata siapa? Kata Nabi. Iya, konteksnya betul hadisnya Nabi. Tapi kalau menuduhnya itu tidak boleh, Pak. Nah, ini hati-hati ya. Ya
penuduhan munafik, tuduhan kafir, ya, tuduhan fasik. Nah, itu jangan diarahkan kepada personal. Itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Karena Nabi itu tidak pernah mengatakan Anda munafik di hadapan apa? Oh, orang itu enggak. Nabi tahu si A, si B, si C itu munafik. Tapi Anda pernah Nabi mengatakan Anda munafik di hadapan para sahabat. Kenapa? Kalau Nabi mengatakan demikian, sudah lepas tuh lehernya. Ya, kenapa? Sahabat sudah siap-siap pedang itu. Ini ya, jadi demikian. Ya, berarti kalau ada orang yang malas melaksanakan sholat, terutama sholat isya dan subuh, berarti orang ini terjangkiti penyakit orang munafik. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara jelas Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa 142. Itu secara jelas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan tentang perilaku orang-orang munafik. Allah sampaikan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, berusaha menipu Allah. Bagaimana menipu Allah? Ya, tadi menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Mereka berusaha demikian. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas tipu daya mereka. Bagaimana perilaku mereka? Allah sampaikan, wa idza qamu ila sholati, ketika mereka hendak melaksanakan sholat, qamu kusala, mereka itu berdiri dengan rasa malas. Jadi sholatnya malas-malasan. Yura'unan nasa, mereka itu apa? Berbuat riyah, supaya amalan mereka itu dilihat oleh orang lain, sehingga dikatakan dia itu seorang mukmin. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat di dalam sholatnya kecuali sedikit. Nah, ini adalah nifak amali. Kalau memang ada orang yang terjangkiti sifat demikian, maka itulah yang disebut dengan munafik amali. Ini hati-hati Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Nah, pada akhir hadis Allah sampaikan, walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa. Sekiranya mereka itu tahu keutamaan melaksanakan sholat isya dan keutamaan melaksanakan sholat subuh, niscaya mereka itu akan datang melaksanakan sholat isya dan subuh meskipun dengan cara merangkak. Makanya sudah saya sampaikan kemarin, hadis kemarin itu, sekiranya kalau memang ada orang ya setelah sholat jamaah itu dikasih makanan, meskipun makanannya itu hanya apa? Hanya tulang yang berisi daging sedikit. Ya, kalau konteks kita itu sop buntut atau sop ikan. Setiap kali sholat misalnya itu, kira-kira rame enggak masjidnya? Ya rame. Nah, itulah jadi demikian. Makanya di sinilah Allah katakan, sekiranya orang-orang munafik tahu, betul-betul tahu keutamaannya sholat isya dan sholat subuh, niscaya mereka itu akan datang, ya, akan datang melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis yang selanjutnya, hadis 396. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, beliau berkata,
Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Telah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang laki-laki yang buta. Faqala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid." Sesungguhnya tidak ada bagiku seorang yang menuntun aku menuju ke masjid. Farakhasalahu, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan rukhsah untuk tidak usah datang ke masjid. Falamma wallada'ahu, kemudian ketika laki-laki yang buta itu hendak pulang, da'ahu, Nabi memanggilnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, hal tasma'un nida abis sholat, apakah kamu mendengarkan azan untuk sholat? Qala na'am, ya wahai Nabi. Qala, Nabi bersabda, fa'ajib, maka penuhilah panggilan itu. Rawahu Muslimun. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ini adalah ketika Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi rajulun a'ma, laki-laki yang buta ini di dalam riwayat yang lain disebutkan adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia seorang sahabat yang buta. Tetapi kecintaan kepada Nabi dan keinginan terus beribadah itu sangat kuat. Sampai-sampai itu diceritakan oleh para ulama ketika dia itu punya masalah, itu datanya ke Nabi, ingin belajar ilmu kepada Nabi. Sampai-sampai ketika itu datang kepada Nabi, Nabi sedang sibuk berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak menghiraukan Abdullah bin Ummi Maktum. Maka turunlah surat yang namanya surat Abasah. Ya, kalau bahasa kita ini lagi ada tamu kok, ini datang ini. Ya, apa tamunya? Tamu orang-orang kafir Quraisy. Nabi itu ingin apa? Supaya mereka itu masuk Islam. Datang yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Ingin belajar kepada Nabi, ingin bertanya ilmu kepada Nabi. Nabi tidak menghiraukan. Lebih fokus kepada siapa? Orang-orang kafir Quraisy yang ingin tahu tentang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini datang kepada Nabi. Datang kepada Nabi bertanya tentang kondisi dirinya. Dia bertanya, wahai Nabi, saya ini tidak ada seseorang yang bisa menuntun saya ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, kemudian ketika itu Nabi memberikan jawaban boleh untuk meninggalkan sholat jamaah. Nah, ketika Abdullah bin Ummi Maktum itu hendak pergi, Nabi memanggilnya kembali. Kemudian mengatakan, kamu dengar azan enggak? Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum mengatakan, ya saya mendengar azan wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, fa'ajib, ya sudah. Kalau Anda mendengar azan dari masjid, ya sudah, penuhi panggilan itu. Nah, hadis ini adalah sebagai dalil bagi ulama yang berpendapat bahwasanya sholat jamaah itu adalah wajib. Karena Nabi itu ketika memberikan rukhsah kepada Abdullah bin Ummi Maktum, rukhsah itu dicabut. Kemudian Nabi mengatakan kalau Anda mendengar azan, ya sudah, penuhi panggilan itu untuk sholat jamaah. Maka ulama yang mengatakan sholat jamaah itu wajib, dalilnya adalah salah satunya dalil ini. Wajhul istidlalnya, pendalilannya adalah apa? Ketika Nabi memberikan rukhsah pada pertama kali, kemudian rukhsah itu dicabut oleh Nabi. Kemudian mengatakan kalau demikian mendengar azan ya sudah, penuhi panggilan untuk apa? Melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kemudian ini pelajaran yang penting. Seorang alim atau mufti
itu jangan tergesa-gesa memberikan fatwa sebelum ditanya kondisi dari orang yang penanya. Ya, sebelum mengetahui kondisi dari orang yang bertanya. Nah, jadi seorang mufti itu harus jeli, karena mufti itu adalah memberikan jawaban kepada orang yang bertanya sesuai dengan kondisi hal keadaannya dia. Nah, demikian. Maka di sini ketika itu Nabi mengatakan, Anda dengar adzan enggak? Dengar. Oh, berarti Anda dekat. Nah, tidak jauh. Karena dulu itu belum ada speaker dulu. Ya, karena Bilal itu naik ke atas masjid kemudian adzan, berarti ketika itu berarti apa ada dekat. Nah, kata Nabi udah datangnya saja. Nah, ini adalah sebagai dalil bagi ulama yang berpendapat bahwasanya sholat berjamaah itu adalah wajib. Nah, sudah dijelaskan kemarin tentang hukum sholat berjamaah. Berikutnya hadis ke-397. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man sami'an nida, barang siapa yang mendengar azan. Nida itu artinya azan, panggilan untuk sholat. Makanya kalau bisa panggilan sholat itu ya panggilan yang keras, dikeraskan. Yang mulanya speaker aja lirih. Ya, speakernya itu harus yang keras, memanggil orang azan. Kalau qomat, nah, qomat itu kan untuk apa? Untuk orang yang sudah datang. Itu tidak pakai speaker juga tidak mengapa. Tapi untuk konteks sekarang lebih maslahat mana? Qomat dengan tidak menggunakan speaker atau qomat dengan speaker? Lebih maslahat dengan speaker. Kenapa? Satu, orang yang datang ke masjid kan sudah tahu. Yang kedua, untuk mengingatkan. Biasanya kan ada jamaah tidak datang kecuali pada saat qomat. Kan ada tuh jamaah yang demikian. Ada itu. Ya, makanya kalau secara hukum asal itu ya qomat untuk memanggil orang yang sudah hadir. Ayo kita laksanakan sholat, kan kayak gitu. Tapi kalau konteks sekarang lebih maslahat mana? Ya, kembali kepada hukum asal atau kembali kepada yang lebih maslahat. Nah, itulah yang dinamakan dengan maslahat mursalah. Ya, artinya hukum asalnya demikian, tapi ada yang lebih bermaslahat, lebih punya maslahat besar lagi. Apa ya? Qomat dengan speaker itu lebih maslahat. Kenapa? Karena ada jamaah tidak datang kecuali kalau sudah pas qomat. Qomat-qomatan itu datang. Makanya masbuknya lebih banyak. Nah, itu. Man sami'an nida'a, barang siapa yang mendengarkan azan, falam ya'ti, kemudian dia tidak mendatangi untuk sholat berjamaah, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya illa min udhrin, kecuali karena udzur yang sah. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutniyu wa Ibnu Hibbana wal Hakimu wa isnaduhu ala syarti Muslimin walakin rajjaha ba'duhum waqfahu. Nah, ala kulli hal hadis ini sebagian muhaddisin ahli hadis mengatakan hadis ini marfu. Marfu itu berarti perkataan ini adalah perkataan dari Nabi. Ada sebagian muhaddisin yang mengatakan bahwasanya ini adalah mauquf. Mauquf itu adalah perkataan sahabat, ini perkataan Ibnu Abbas.
Ya, tapi Allahu a'lam bishawab, hadis ini adalah hadis yang marfu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hadis adalah hadis marfu, bagaimana kita memahami hadis ini? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendengar azan, kemudian ketika mendengar azan dia tidak mendatangi salat berjamaah tanpa adanya uzur syar'i, maka kata Nabi tidak ada salat baginya, fala sholata lahu. Nah, bagaimana memahami hadis ini? Nah, maka ada 3 pemahaman dari para ulama di dalam memahami hadis ini. Yang pertama, pemahaman bagi ulama yang mengatakan bahwasanya syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Nah, jadi pemahaman bagi ulama yang memahami bahwasanya syarat sahnya sholat itu harus dikerjakan berjamaah, mereka memahami hadis ini, fala sholata lahu, sholatnya tidak sah. Ya, kecuali kalau memang ada uzur yang syar'i, betul-betul syar'i. Kalau orang meninggalkan jamaah tidak ada uzur, maka bagi ulama yang mengatakan syarat sah sholat itu harus berjamaah, maka enggak sah sholatnya itu. Nah, ini pemahaman yang kedua. Pemahaman bagi ulama yang memahami sholat jamaah itu wajib, bukan syarat tapi wajib. Mereka memahami sholatnya itu tidak sempurna, sholat sendiriannya itu tidak sempurna, itu namanya nafyul kamal, menafikan kesempurnaan, tidak menafikan kesohihan, keabsahan. Jadi pemahaman ulama yang kedua adalah mereka yang memahami sholat berjamaah itu apa? Wajib. Maka memahami hadis ini mereka mengatakan sholatnya itu tidak sempurna pahalanya. Nah, akan tetapi tetap sah, tetapi dia berdosa karena meninggalkan sholat jamaah. Dia dapat dosa karena meninggalkan jamaah, karena jamaah itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian pemahaman yang ketiga di dalam memahami hadis ini, apa yang dimaksud dengan tidak ada sholat baginya? Artinya sholatnya itu adalah tidak sempurna pahalanya, dan dia itu juga tidak berdosa. Ini adalah pemahaman dari ulama yang mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, ala kulihan, dari beberapa pemahaman yang disampaikan oleh para ulama, ya sudah, kita ambil jalan tengah. Apa jalan tengahnya? Ketika kita mendengar azan, kemudian tidak ada uzur yang menghalangi kita untuk sholat jamaah, kita berusaha untuk apa? Sholat berjamaah. Nah, demikian. Ya, itu cerita jalan tengah. Entah itu pemahaman yang 1, 2, 3, ya sudah, kita cari jalan tengah. Kalau memang kita itu bisa melaksanakan sholat jamaah, tidak ada uzur syar'i, maka kita berusaha untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu jalan tengahnya. Nah, maka di sini para ulama menyebutkan uzur ya bisa menjadikan gugur wajibnya apa? Jamaah. Seperti apa? Sakit. Nah, kemudian seperti apa lagi? Seperti hujan. Seperti apa lagi? Ketika tidak ada rasa aman, pergi ke masjid. Rasa aman di sini bagaimana? Misalnya terancam jiwanya. Ya, kalau mau ke masjid misalnya di situ, maaf, banyak orang yang mabuk-mabukan jalan ke masjid, nanti jiwanya terancam. Tapi kalau ke masjid itu takut, kalau ditagih hutang itu bukan ancaman. Ya.
Ini soalnya ada yang nanya, kalau memang misalnya ada orang takut, Ustaz, takut apa? Takut ditagih hutang. Ya, itu bukan apa namanya takut keamanannya, enggak. Yang dimaksud adalah tidak aman, artinya jiwanya, raganya itu terancam. Nah, kalau memang hanya sekedar ditagih oleh seseorang mah itu bukan apa? Ya, bukan berarti itu ada amni, tidak ada rasa aman untuk pergi ke masjid. Nah, contoh misalnya apa namanya masjidnya mau apa namanya itu mau roboh, sudah tiang-tiang sudah keropos itu, nah, ditakutkan kalau sholat itu nanti apa jatuh, itu juga termasuk udzur itu. Nah, kalau memang ada udzur, maka gugurlah kewajiban untuk melaksanakan sholat apa? Sholat berjamaah ya, seperti tadi hujan, kemudian jalan ke apa namanya masjid atau musola itu apa namanya banjir, atau misalnya jalannya itu apa banyak lumpurnya, kemudian jalan ke masjid itu maafnya ada genangan air yang najis misalnya, itu adalah termasuk bagian daripada apa? Bagian rukhsah yang menggugurkan sholat berjamaah. Nah, kemudian selanjutnya, wa an Yazid bin al-Aswadi radhiyallahu anhu annahu shallama ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Dari sahabat Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, annahu bahwasanya beliau salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi, salat subuh. Falamma sholat, ketika Nabi selesai melaksanakan sholat, idza huwa birajulaini, tiba-tiba ada dua orang, lam yusolliya, yang belum melaksanakan sholat. Fada'a bihima, kemudian beliau memanggil keduanya. Faji'a bihima, kemudian dua orang didatangkan kepada Nabi. Tur'atu faraisuhuma, dalam keadaan gemetar. Faqala lahuma, kemudian Nabi mengatakan kepada dua orang laki-laki itu, ma mana'akuma antu sholiya ma'ana, apa yang menghalangi kalian ikut sholat bersama kami? Qala, dua orang laki-laki itu menjawab, qad shallaina fi rihalina, kami telah sholat wahai Nabi di rumah kami. Qala, Nabi bersabda, fala taf'ala, janganlah kamu ulangi kembali. Idza shallaitu, apabila kalian berdua telah melaksanakan sholat, fi rihalikuma, di rumah kalian berdua, tsumma adraktumal imama, kemudian kalian berdua mendapati imam sedang sholat, walam yusolli, dan belum selesai sholatnya imam, fasolliya ma'ahu, maka ikutlah sholat bersamanya. Fa innaha lakum nafilatun, karena sesungguhnya sholat yang dilakukan itu bagi kalian adalah dianggap sunnah. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad, walaftunahu, dan lafadznya adalah lafadz Imam Ahmad, wasalah satu, dan Imam tiga, wasohahahu Tirmidzi, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Hadisnya agak panjang ya. Jadi kesimpulannya demikian. Sudah azan? Belum. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat subuh, nah, diceritakan ini adalah pada hari Mina, pas pelaksanaan haji wada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat bersama para sahabat. Tiba-tiba ada dua orang duduk. Nabi sedang sholat. Nabi itu luar biasa, tahu orang yang tidak sholat mana, yang sholat mana. Nabi kan pernah bersabda, meskipun saya menghadap kiblat, saya tahu siapa yang di belakang saya. Ini mujizatnya Nabi, Pak. Jadi Nabi itu ketika Nabi sholat berjamaah, Nabi jadi imam, dia tahu. Beliau tahu siapa yang tidak sholat, siapa yang sholat, Nabi tahu. Nah, ketika Nabi sholat subuh pada hari Mina,
pada hari Hajatul Wada. Nah, ada 2 orang yang dari sholat duduk melihat Nabi sholat bersama para sahabat. Dan 2 orang ini sudah sholat duluan. Nah, kemudian setelah sholat, Nabi Muhammad SAW menyuruh sahabat itu untuk memanggil 2 orang tadi. Ketika dipanggil itu dalam keadaan gemetar. Nah, kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang menghalangi kalian berdua ikut sholat bersama kami? Kemudian dijawab, wahai Nabi, kami ini sudah sholat subuh, Nabi. Nah, di mana? Di kem-kem kami. Nah, kemudian Nabi mengatakan, jangan ulangi kembali. Ya, jangan ulangi kembali. Kenapa? Ya, karena meskipun kalian berdua sudah sholat, akan tetapi kalau kalian mendapati jamaah, imamnya belum selesai sholat, maka ikuti saja. Meskipun kamu itu sudah sholat. Dan ketika kalian berdua ikut sholat, maka kalian itu ketika melaksanakan sholat bersama imam, maka dihitung apa? Pahala sunnah. Jadi konteksnya demikian. Misalnya nih, ada nih jamaah di sini, sudah sholat di musolahnya, datang ke sini mau kajian misalnya, imamnya belum selesai sholat. Ya jangan duduk di situ, jangan duduk di luar, ikut aja sholat maghrib, ya. Dan sholat maghrib yang kedua itu dihitung pahala sunnah. Ini kadang terjadi demikian, Pak. Ya, kadang saya mau ngisi kajian di sebuah musola atau masjid, ada jamaah dari luar, saya masih sholat, ada duduk di luar itu. Nah, jadi ketika konteksnya itu demikian, kalau misalnya ada jamaah yang ikut kajian misalnya pada maghrib, yang sudah sholat maghrib di musola duluan misalnya, dia datang ke sini, ternyata di sini masih apa? Sholat, ikut saja bersama imam, jangan duduk. Nah, sholat maghrib yang kedua itu di apa? Ya, dianggap sunnah. Nah, itu konteksnya demikian. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.